Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami tim YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon. Alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini ya, cuaca cerah. Tepat di sini di daerah Getasan itu ada salah satu orang yang mengumpulkan kolektor lah, pernak-pernik benda pusaka kayak macamnya keris, batu ali-ali, tombak, terus gelang atau yang lainnya, itu banyak sekali koleksinya. Nah, alhamdulillah juga pada malam hari ini itu malam bulan suci Ramadan ya. Iya. Jadi yang keberapa? 1447 Hijriah. Jadi nanti pagi kita berpuasa atau saum ya. Jadi untuk kami semua tim Jejak Wong Sanga Cirebon mengucapkan untuk besok selamat menunaikan ibadah puasa. Mari kita untuk selanjutnya kita langsung ke tempat. Itu namanya siapa ya, Kang Rasidi? Yang Siapa namanya Kang Rasidi? Tato Harno. Jadi di sini beliau itu terkenal di daerah sini, dan bila mana ada festival keris itu dia menjadi anggota atau ketuanya ya Kang ya. Jadi dia pengurus lah untuk festival masalah keris, barang-barang antik ya. Jadi kita langsung aja ke tempatnya. Kebetulan kita juga diundang sama Abah Harun. Abah Harun sudah ada di dalam rumah. Kebetulan di belakang itu rumahnya Kang Tato ya, disebutnya Kang Tato ya. Jadi mari kita langsung ke sana aja penontonnya. Untuk penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, kita ikuti apa pemaparan beliau. Di sana juga ada Abah Harun. Mari untuk penonton pemirsa subscriber YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, kita masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pemirsa YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, di sini juga banyak koleksi bonsai ya. Di depan rumahnya, coba di syuting Mas Johan ya. Segala jenis bonsai. Selain koleksi benda-benda pusaka, seneng sama Bonsai juga. pepohonan ya. Mari pemirsa YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, kita langsung aja ke dalamnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mangga. Jadi Mas Johan, untuk pemirsa subscriber YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, kita sudah memasuki kediaman Kang Tato ya. Di sini juga di dalam juga ada Abah Harun. Kita langsung aja bincang-bincang sama Kang Tato dan Abah Harun. Mari Mas Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah Sehat Kang Tato. Mangga. Jadi untuk pemirsa YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon ya, kita sudah berkumpul alhamdulillah silaturahmi di kediaman Kang Tato ya. Di sini mungkin pemirsa sudah tahu sendiri bahwa di sini sudah banyak yang disandingkan
pernak-perniknya. Ini belum semuanya, ini masih ada di kamar, masih ada di di selapan-selapan masih banyak ya, Bah ya. Masih banyak, ada lukisan macam-macam di sini. Jadi kalau misalkan subscriber YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon ingin mencari, ingin memiliki Barang-barang ingin memaharkan barang-barang antik, mangga nanti hubungi langsung Kang Tato. Nanti Ustadz ada Hasbi. nomor kontaknya atau nomor WA-nya. Pasti ada itu, nanti saya kasih ya Mas Johan ya. Betul. Ya, di bawah layar. ya. Jadi langsung aja ke Abah Harun atau langsung aja ke Kang Tato sebagai narasumbernya. Silakan siapa dulu, Bah? Abah dulu atau Kang Tato dulu? Silakan mangga. Saya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para YouTuber yang berada di sini ya, yang telah hadir di tempat ini, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya hadir ke tempatnya Ustadz Hasbi ya, ini Bapak Ustadz Hasbi. Nah, itu Bapak Ustadz Hasbi di sini sebagai pengumpul barang-barang antik, dan barangkali para pemirsa di luar sana yang ingin memiliki atau ingin punya barang-barang antik yang model apa, insya Allah Pak Ustadz Hasbi bisa menyediakan. Dan kita kumpul di sini ya, untuk mengenalkan diri bahwa di sini istilahnya itu sebagai kolektor bisa ya, terus ya pengumpul barang antik lah, dari mulai cincin, tasbih, gelang-gelang, perhiasan, lukisan atau benda-benda pusaka kayak model keris-keris apa di sini, insya Allah agak komplit lah, banyak. Jadi barangkali ada yang ingin memiliki atau ingin punya, silahkan hubungi ya Bapak Ustadz Hasbi. Nanti akan dicantumkan nomor HP-nya ya, biar bisa dihubungi langsung. Nah, untuk itu saya bisa Pak Ustadz Hasbi untuk menyampaikan sendiri barang-barang yang ada di sini, karena saya hanya bisa melihat dan tidak bisa menerangkannya. Dan ini barang-barang ini juga dikumpulkan tuh bukan sehari dua hari, dia itu puluhan tahun ya mengumpulkan barang-barang ini tuh. sejak dulu lah, sejak puluhan tahun ya, ada sekitar 20 tahunan ya, ada kurang lebih ya Pak Ustadz. Nah, untuk itu mangga Pak Ustadz Hasbi untuk menjelaskan lebih lanjutnya atau lebih jelasnya gitulah ya, supaya kita di sini juga bisa sambil belajar, supaya tahu bahwa pusaka-pusaka ini berasal dari mana, terus khasiatnya secara magicnya apa, kami ya belum paham betul. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya Pak Ustadz Hasbi yang akan menerangkan semuanya ya. Iya kan, Pak Ustadz Hasbi ini ilmunya cukup lumayan sih, lumayan tinggi mengenai barang-barang begini, mengenai apa saja, insya Allah Sudah dengan pakarnya ya, Pak. pakarnya, dengan mistik-mistik seperti ini, dia itu insya Allah banyak menguasai gitu. Yang untuk itu pada Pak Ustadz Hasbi silahkan diterangkan agar kami semua dan para pemirsa paham apa yang diungkapkan oleh beliau. Maka Pak Ustadz Hasbi kami mohon untuk menjelaskannya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebenarnya sih berawal dari sebuah kecintaan. Jadi awalnya mah senang nih barang, kayak cincin, kayak benda-benda budaya, benda-benda leluhur kita. Awalnya tuh rasa cinta, sehingga
Dan kecintaannya itu kan kita akhirnya ingin mengenal sampai dengan memiliki. Ya, dengan memiliki ini akhirnya lama-lama banyak teman-teman atau komunitas-komunitas ingin memiliki barang-barang, akhirnya pada berdatangan. Lama-lama akhirnya kan menjadi kebutuhan untuk menyediakan barang untuk mereka-mereka yang memiliki. Awalnya dari hobi ya Pak Dari Ustadz. hobi sebenarnya sih. Dan ingin melestarikan budaya bangsa. Bangsa kayak semacam ya orang tua kita dulu kan, kadang-kadang dulu mah pakai sini tuh semacam ada mistik kayak Ya. ada apa bisa apa gitu kan. Iya. Nah awalnya kita masih muda kan tertarik ingin mengetahui seperti apa. Akhirnya kan lama-lama oh iya ya ternyata di dalam barang-barang yang bersifat seni itu ternyata ada keindahan, entah itu dari batu cincin maupun kayak tasbih dulu kan hanya alat dikir kan ya, ternyata ada seninya. Artinya ada kayu yang bertuah, ada kayu nagasari, ada sedigi, ada dewan daru, juga ada namanya itu yang di Cirebon tuh bukan, kalau itu dari Timur Tengah. Prikacu, gaharu, dan dari biji-bijian dari kembang dan sebagainya. Akhirnya terpelajari tuh. Oh kayak gini. Nah, lama merambat karena budaya kita ternyata kaya itu dari berbagai kearifan lokal kita tuh. Ternyata di sini ada ini. Sampai merambat ke pusaka-pusaka. Nah, orang yang nggak paham disangkanya pusaka itu ada gimana. Ternyata kan bukan ke sana arahnya. Jadi suatu kearifan budaya kita ternyata luar biasa leluhur kita tuh. Makanya sekarang mah di dunia yang lebih modern ini kan istilahnya tosan aji. Kalau di pusaka tuh jadi besi tosan aji. Jadi besi yang berharga. Nah, berharga bukan dari nilai nominal sebenarnya. Dari bahan yang dibuatnya itu ternyata susah didapat. Di dalamnya tuh jadi Dari nilai sejarahnya dari historinya ya. materi dalam bilahnya itu kan banyak beberapa kombinasi dari barang-barang yang susah didapat. Itu bahaya di situ, maka disebut besi berharga tuh. Kayak dari biji meteor, misalnya dari biji baja, terus pasir malela dan sebagainya ya. Yang mungkin lebih detailnya mah yang sudah kesana ya udah. Kalau itu hanya sekedar mengetahui saja. Ya ini Kang Tato ya. Saya kan ke Abah Harun, itu kata Abah Harun kan, Abah Harun juga mempunyai pusaka-pusaka yang ya boleh dikatakan bernilai sejarah, bernilai kebudayaan yang sangat bagus lah. Iya. Cuma kata Abah Harun ada lagi deh katanya. Nah, saya kenal akrab ini dan itu, ya udah Bah sekalian aja kita silaturahmi sambil ke sana ya Bah ya. Alhamdulillah udah di sini. Ternyata iya benar. Nah saya mau tahu nih Kang Tato. Menggeluti bidang seperti ini atau mencintai barang-barang pernak-pernik ini itu dari tahun berapa awalnya tuh? Awalnya memang sejak masih muda, masih sekolah SMP sih sebenarnya. Dari ini ya. SMP. Karena dulu memang saya berbeda dengan maksudnya itu anak-anak yang lain gitu. Dulu sih sukanya main-main, saya sih sukanya tuh meneliti tuh. Ketika indah, ternyata orang zaman dulu keren ya gitu. Makanya ingin terus mempelajari begitu. Jadi sejak SMP saya kearifan leluhur ya. Disukai barang-barang itu. Akhirnya kan karena suka lama-lama ingin memiliki, terus beli, terus akhirnya kan berkelanjutan. Kalau dari wong Cirebon sih haus haus ilmu ya, luruh maning. Memaningan. Iya, luruh maning. Nah, ini untuk pernak-pernik ini didapat dari mana saja? Sebenarnya variatif. Jadi ada yang ya sekarang mah
apa ya, ada dulu mah beli ya, beli. Sekarang budaya tuh kayak jam sekarang ada barter gitu. Nah, misalnya saya punya cincin, dianya aduh nggak bisa belinya, ada barang apa, yus barter baik. Iya. Jadi nggak tahu nilainya mana yang tinggi, yang penting dia senang, saya senang. Akhirnya bisa barter gitu kan. Tapi ada peluang-peluang nih yang kita barter, misalnya ada peluang nih untuk orang ini nih kesananya nih, itulah berapa barter. Nah ini bisa dijual ke sana. Jadi dari barter juga, dari dapat dibeli, kadang-kadang juga dari hunting. Jadi kadang-kadang kita ke masyarakat Dari tuh, pencarian ke masyarakat. di alam bebas. Dan ini misalkan ya punten ini yang tato punten. Misalkan ada subscriber atau penonton YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon menyenangi, menyukai atau cocok lah dengan misalkan kayak macam gelang-gelang, batu cincin atau yang lainnya, pusaka kayak keris, tombak atau apa, itu kira-kira bisa keluar tidak? Keluarkan gitu tuh. Bisa ya? Bisa. Enggak. Ya dulu sih memang mencintai ya. Nah lama-lama menjadi sebuah perjalanan ekonomi jadi. Iya. Jadi Profesi, ya. jual beli. Ya masalahnya saya Iya. ngobrol sama Abah Harun, kira-kira Kang Toto misalkan ada pemirsa YouTube ini di-upload misalkan di YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon diupload, ada yang kontak atau komentar, ada yang mau barang ini misalkan, kira-kira Bah mau nggak Kang Toto mengeluarkan? Ya udah kita kesana aja. Enggak. Ya, Kang. Jadi siap ya kalau ada yang itu. Iya jadi memang jual beli jadinya. Ini bukan apa kayak gelang-gelang batu atau tombak atau apa ya, itu koin juga ada ya Pak? Ada. Ya, Koin-koin kuno. koin kuno ya Pak? Lukisan juga ada ya, lukisan. Ini kalung-kalung zaman dulu. Komplit. Iya. Ada gelang-gelang zaman dulu. Kayak model ini kan ini zaman-zaman dulu ini. Banyak kalau Ya, barang-barang kuno. Ini tersedia apa aja Kang Toto? Iya dulu teman-teman juga ada yang khusus keris-keris gitu. Iya. Ada yang khusus batu-batu. Kalau saya mah disebutnya itu apa ya, palu gada. Palu gada apa tuh? Kalau dagang saya tuh apa yang lu mau gue ada gitu. Oh, baru paham ya, baru tahu saya itu. Palu gada. Jadi apa aja ada gitu. Yang penting tanya apa ada gitu. Enggak ada nanti teman ada nggak ada gitu. Dan ini pemirsa YouTube Jejak Wong Sanga Cirebon, saya kalau merokok menggunakan cangklong ya. Dari Wong Cirebon itu cangklong ya. Cangklong. Nah, Gumbang gumbang lah ya. Gumbang. Ini kayu jati ya. Modelnya ya sangat sederhana sekali punya saya nih. Tapi kalau punya Kang Toto istimewa. Ini ada Nagasari. ada Nagasari dengan ukiran naga. Ada ukiran naga. Seni ya. Seninya Seni ini ukir. istimewa ini. Ya. Nah, untuk penonton barangkali mau cocok berminat silakan nanti hubungin Kang Toto ya. Ada nanti nomor WA-nya. Ini bervariasi nih. Gumbang naganya ini kayu Nagasari semua ini Kang. Sama ada yang baru apa kayu baru Oh, kayu yang muda udah ya. lama gitu kan. Udah Kayu kering. muda, kayu kering lama, tua ya. Ada galinya, ada apa? Ada dagingnya. Nah, ini juga Itu sama. dari itu akar bahar. Oh, akar bah. Akar bahar. Iya, jadi Ini di penyebar naga. iya, cuman di itunya naga ya ini ya. Haknya ada patah satu. Ya itu palu gada. Iya, apa yang mau lu Apa yang lu mau? Lu mau? Ada. gua ada. Iya. Palu gada. Wah, ini kayaknya gelang dari zamannya Prabu Siliwangi ini. Atau apa ini? Apa ini, Kang? Ya enggak juga sih, artinya barang-barang ini kadang-kadang sudah nggak produksi gitu. Jadi zaman dulu gitu ya. Ada usia lah Ada ibaratnya. usianya ya. Ada usia. Banyak sekali koleksi-koleksinya. Ini apa ini, Kang? Nah, Itu itu zaman dulu. apa ya, tempat Bukur ya kayak bukan, tempatnya gelas. Oh, gelas. Tempat Katakan gelas. Katakan gelas. Iya. Masih banyak lagi tuh. Banyak sebenarnya kalau di itu sih. Zaman Iya. banyak, zaman kerajaan. banyak motifnya, banyak modelnya. Iya. Tapi maaf Kang Toto, ada barang-barang yang diambil dari gaib enggak? Banyak lah. Oh, kalau Semua itu sih mungkin ada ya bagi saya Ada. pribadi kan, itu privasi saya gitu. Iya. Tapi kalau kita di umum mungkin ya barang-barang yang
Kang Dato Tapi aja di tempat seni aja seni. Kang Dato sifatnya mengumpulkan. Jadi ini barang ini berdatangan dari mana-mana. Ada yang dari warisan leluhurnya, ada yang dari narik dari alam bebas, ada yang dari apa gitu nggak tahu lah. Pokoknya ini di sini itu banyak lah sebagai teman-teman. wadah ya, sebagai Dari 4 penjuru mata angin. pengumpul lah. Ngumpul. Iya. Jadi istilahnya Kang Tato ini ada barang yang bisa dikeluarkan dan barang yang tidak bisa dikeluarkan atau milik pribadi ya Bang, ya. Privasi. Nah, tentunya ada barang yang sifatnya pribadi ya, tidak dikeluarkan untuk jimat pribadi lah, dan banyak juga yang dikeluarkan untuk barangkali masyarakat atau pemirsa di sana butuh dengan barang-barang seperti ini. Di sini terbuka untuk umum, silahkan. Gitu. Ya, mengenai harga bervariasi ya, tergantung barangnya, kualitasnya dan lain sebagainya. Dan ini saya lihat pemirsa ada kujang ya. Ini kujang Nah, ini apa ini? Ini biasanya kalau hujan biasanya kan bilanya dari bila besi gitu. Iya. Ini mah dari kayunya juga gitu. Oh. Dari Kayu. Kayu apa itu, Bang? Nagasari. Nagasari ini. Oh, Nagasari juga. Boleh dipegang dong. Nih pemirsa barangnya nih. Jadi kujang ini dari kayu ya, kayu Nagasari. Jadi biasanya kayu Nagasari itu biasanya ini disakralkan ya. Ada Dipercayakan oleh orang Ya, tua. bertuah, Nah, kayu khusus bertuah. Kayu bertuah. kayu bertuah. Ya kalau misalkan penonton ingin memiliki ya gampang saja, tinggal hubungi, pencet nomor HP yang ada tertera, bisa nyambung langsung. Jadi bukan sekedar kita itu mempromosikan, bukan sekedar ya, tapi kita memperkenalkan juga. Iya. Jadi barang-barang terdahulu ya Baya, Iya. bersejarah terdahulu ada ininya lah, historisnya lah. Ya barangkali di sini tim Jejak Wongsanga Cirebon mau memiliki Mas Ajat, Kang Rasidi, Mas Johan dan Mas Eka, silakan. Mungkin Abah Harun nggak mungkin mau. Karena apa, Abah Harun udah punya sendiri banyak Pak. Contohnya saya sudah nggak bisa. Ya barangkali Kang Rasidi. Lihat yang mana. Barangkali mau lihat-lihat langsung ke tempat tujuan, ke rumahnya Kang Tato ya mangga. Nanti Insya Abah Allah, Harun kalau ada rezeki mah, kalau ada yang disenengin pasti ke Pak Iya. Ustadz Hasbinya. Ini buat kenang-kenangan saya sama Kang Tato. Iya betul. Banyak batu-batu dulu. Batu-batu, virus. Nah ini kayu Nagasari nih, ini yang mudah-mudahan Kang Tato buat kenang-kenangan saya nih. Boleh Bang. Jadi mungkin Sampai di sini aja ya untuk pemirsa YouTube Jejak Wongsanga Cirebon. Jadi sebelumnya bukan saya ibaratnya mengait-ngaitkan dengan mistisnya ya Bah ya. Oh iya. Memperkenalkan seni budaya yang dulu Budaya Indonesia. seperti ini. Leluhur kita. Leluhur kita ya seperti ini barang-barangnya ini. Dan Kang Tato ini boleh dikatakan sebagai kalau ada festival masalah keris ya Bah ya. Iya. Itu sebagai Misalnya pameran keris gitu ya. Di mana, di Cirebon, di mana ya biasa kan sebagai teman ketuanya. Iya. Perwakilan dari Ya Cirebon. pernah sih waktu tahun berapa ya? 3 tahun yang lalu sih. Waktu acara pameran keris di Pata Jasa itu kan. Iya. Pas kebetulan saya sebagai ketua panitia. Oh, Dari berbagai berarti senusantara. Senusantara. Dari Masih Jawa ada, Timur, Jawa Tengah, dari Lampung, dari Sumatera, Kalimantan, dari Jambi, Lombok apa pada datang. Dulu nih dipotong. Jadi saling mengenal keberagaman pusaka-pusaka leluhur ya, Bah ya. Iya. kebetulan saya juga tergabung di Alhamdulillah komunitas. Ustadz Hasbi ini dipercaya oleh mereka untuk mengetuai semua itu. Kita juga tergabung di komunitas namanya PBTAC, Pelestari Budaya Tosan Aji Cirebon. Itu tahun berapa Di tuh? sini, Tahun berapa tuh? pemirsa, 2023. 2023. jadi ini berarti bentuknya apa ini? Sertifikat, panduan, Bukan, atau apa itu ini? kan, Buku atau apa ini? Itu tuh Proposal. 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 Masih ada apa dokumennya gitu. Dokumen.
Jadi ini tertera di sini proposal pameran Tosan Aji HUT ke-4 tahun PBTAC dan HUT ke-78 Republik Indonesia. Pelestarian dan Bursa Tosan Aji Cirebon 2023 ya. 23 ya. 23. Ini di sini tertera semua ini. Ada. Mungkin saya tidak bisa jabarkan karena ini banyak ya. Ini banyak sekali. Lihat saja. Alhamdulillah Ustadz Aspi itu di Lombok itu sebagai Komunitas. ketua panitia. Iya. Jadi bukan abal-abal gitu loh, asli gitu loh. Bukan ilegal ya, Bang? Oh bukan, tuh tanda tangannya siapa tuh banyak tuh dari. Di sini proposal pameran Tosan Aji HUT ke-4 tahun ya yang kayak tadi ya. Terima kasih. Ini ada ketua panitia Tato Harno Iya, saya. Aspi. Iya. Oh, berarti Kang Tato sendiri itu ketuanya dan sekretaris panitianya itu Saiman bin Ramu. Mengetahui pelestari dan bursa Tosan Aji Cirebon. Egi siapa ini? Di tanda tangani ya. Jadi sudah bukan ilegal lagi, Kang Tato ini sudah legal, sudah disahkan lah. diketahui sama seluruh orang Cirebon ya, yang senang barang-barang leluhur, barang-barang. Dan di samping untuk benda pernak-pernik ini, Kang Tato ini banyak ya dulu sampai sekarang itu kayak macamnya tirakat, tawasulan atau yang lainnya itu di tempat-tempat makam keramat atau makom keramat atau petilasan keramat ya dia sudah melanglang buana wis si Jelora karo Abah Harun ya Suhu iya jare wong Cirebon sih lah padane jadi langsung aja ke Kang Tato mana saja yang didatangi ya yang diizinkan untuk ditunjukkan. Kalau mau di shot silahkan tuh barang-barang yang di sini. Ini baru sebagian kecil. ya nanti Ada lagi. saya izin dulu Pak ke Kang Tato dalam arti barang-barang mana yang mau di-shot. Nah nanti barangkali Kang Tato bisa untuk makam atau makom atau petilasan yang bersejarah yang punya nilai sejarah gitu ya. Barangkali ada bisa kita dipandu lah sama Kang Tato. Barangkali Mas Johan mau di-shot semuanya? Iya. Barang-barangnya. Kalau dikatakan secara persis mah kita juga nggak tahu ya bentuk seseorang yang itu seperti apa, tapi hanya sebuah simbol saja sih sebenarnya sebagai apa sih? Bukan Raden dari Kanoman. Bukan. Atau barangkali Ki Gede siapa gitu. Tokoh tip aja lah sebagai iya, sebagai filosofi Lambang. aja. Lambang. Berarti memang ini yang diambil itu Bang Johan, filosofinya ya. Sementara tokoh yang ada di foto itu sendiri berarti ini fiksi lah. Fiksi. Ya sebenarnya sih Tokoh fiksi. tulisan saya loh. Iya. Oh, dapat tahu kalau sama sih Bang. Iya. Bukan Raden sang kesepuh. Ini yang di belakang udah Mas Johan? Belum. Di-shot ya. Udah dah. Ini batu-batu nih. Bandul-bandul, Bandul-bandul, kalung. pada Iya, titik. batu-batu, sekali ini, Mas. gelang-gelang, Ini yang di sini, kalung-kalung. Yang di belakang nih Mas Johan. Iya. Ini pernak-perniknya. Banyak sih ada yang dilawat di dalam, ada yang Ini pemirsa penonton YouTube Jejak Wangsa Cirebon, ini batu-batu koleksi Kang Tato ya. Dan di sini juga ada yang belum diemban-banin, ada yang sudah. Silakan barangkali yang mau batu-batu akik atau batu luar lah. Tuh, cincin yang di situ belum tuh. Sampai ini bambu, Mas Johan, bambu apa? membahayakan asal kita mampu mengendalikan.
kalau kitanya nggak bisa mengambil kan yang kitanya yang kemakan gitu sama nafsu kita sendiri kayak gitu kan. Kalau tokohnya itu berarti ini maksudnya tokoh tertentu atau sultan atau raden siapa gitu. Jadi begitu aja ya pemirsa. Jadi alhamdulillah tadi saya berbincang-bincang sedikit sama Kang Tato. Jadi Kang Tato ini ya saya selaku semua lah tim YouTube Jejak Wangsa Cirebon sangat bahagia, sangat senang sekali Kang Tato ini mau masuk atau bergabung di tim YouTube Jejak Wangsa Cirebon. Alhamdulillah, Alhamdulillah. tambah sedulur. Ya. Nah, jare wong Cirebon sih tambah sedulur ku tambah rezeki. Jadi Kang Tato ini masuk ke YouTube Jejak Wangsa Cirebon, jadi mempermudah subscriber mencari barang sesuatu. Di Abah nggak ada, di Kang Tato banyak ya. Jadi saya sudah menjelaskan ke Kang Tato ini visi misi kita membuat YouTube Jejak Wangsa Cirebon, yaitu memperkenalkan semua kebudayaan Cirebon atau Kabupaten Cirebon atau wilayah 3 Cirebon ya, memperkenalkan kebudayaan, memperkenalkan pernak-perniknya, dan memperkenalkan makam, makom, petilasan yang bersejarah. Jadi kita gambarkan, kita paparkan sejarahnya apa, kita telusuri, ada tempatnya, ya di situ kita tawasul sebentar. Jadi mempublikasikan kebudayaan Nusantara ya. Jadi alhamdulillah saya memaparkan itu ke Kang Tato. Kang Tato bisa masuk, mau masuk. Jadi tambah satu lagi kru kita nih. Ya Bah ya. Iya, bagus tuh, lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Jadi cukup sekian aja ya Bah ya. Berhubung ini besok berpuasa atau saum, kita sudah tengah malam ya. Persiapan mau pada sahur semua. Jadi untuk penelusuran di makam-makam atau petilasan bersejarah ya selanjutnya. Jadi demikian saja ya untuk YouTube Jejak Wangsa Cirebon. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan video ini disebarkan atau dibagikan ke sanak saudara atau teman atau tetangga atau yang lainnya. Dan bila mana ada kesalahan dari tim YouTube Jejak Wangsa Cirebon, ya minta dimaafkan. Ya. Kalau menurut jare wong Cirebon sih jare wong Cirebon ya, hari menusa si tempatnya salah. Hari Gusti Allah tempatnya bener ya, bener. Jadi ya wajar lah ada salah-salah ya, Mas Eka, Mas Ajat semuanya. Jadi itu aja untuk akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.